Bolu jungkir balik versi mini takaran cangkir. Yuk mari masuk temani saya membuat kue bolu jungkir balik versi mini. Assalamualaikum, selamat datang kembali. Yang pertama kali saya lakukan di sini adalah menyangrai kacangnya. Karena setelah disangrai dia harus didinginkan, kemudian dicincang kasar, baru bisa jadi topping di akhirnya nanti. Kenapa tidak digoreng? Karena kalau menurut saya ya, ini pendapat saya pribadi. Sekali lagi pendapat pribadi, kalau salah mohon maaf. Kalau menurut saya disangrai itu jauh lebih awet daripada digoreng, karena kalau digoreng dia mengandung minyak sehingga daya tahannya lebih dia lebih cepat berbau bau apek apakah baunya itu. Karena saya pernah jualan martabak mini dan membuat sekaligus banyak topping kacang, ternyata kalau disangrai itu dia jauh lebih awet. Ini berdasarkan pengalaman saja ya, mohon maaf kalau salah. Dan kita kembali ke topik. Di sini saya sudah mencampur serutan gula merah atau gula aren sebanyak setengah cangkir, telur 1 butir, dan minyak goreng 1/4 cangkir. Ini karena saya bikin versi mini, jadi telur yang saya pakai untuk satu resep ini hanya 2 butir. Kalau pakai loyang besar harus resepnya dikali banyak lagi karena dia butuh lebih tebal lagi. Kalau ini sangat tipis kalau harus dimasukkan ke dalam loyang persegi yang ukuran besar itu. Adonan ini hanya dikocok rata, tidak perlu sampai mengembang. Kemudian kita saring karena pasti masih ada gumpalan-gumpalan gula aren yang tersisa di dasar wadah. Tidak bisa benar-benar sampai larut. Kemudian kita masukkan ke dalam cetakan yang sudah dioles dengan margarin atau minyak. Jangan lupa adonannya selalu dikocok karena minyak dan cairan telur itu terkadang terpisah kalau terlalu lama didiamkan. Sesekali dikocok, kemudian masukkan ke dalam cetakan. Di sini saya hanya mengisi sebanyak 2 sendok karena saya menyisakan 3 sendok untuk adonan bolunya. Kalau mau lebih banyak lagi boleh sesuai selera, sesuai kebutuhan. Tapi kalau saya sih tidak karena terlalu manis. Setelah dituang semua, segera masukkan ke dalam panci kukusan. Nah, di sini hal yang penting yang perlu diperhatikan adalah sebelum mengocok adonan gula aren tadi, pastikan api sudah dinyalakan dan kukusannya sudah kita panaskan. Jadi, kondisinya sudah beruap panas. Adonannya, cetakannya kita masukkan. Kukus sebentar, kemudian dinginkan. Selanjutnya kita berpindah ke adonan bolunya. Di sini saya pakai 3/4 cangkir gula pasir, kemudian 2 butir telur utuh, 1 sendok teh SP atau bahan pengemulsi. Untuk jenis emulsifier teman-teman bisa pilih pakai TBM, SP atau Ovalet. Sebenarnya ketiganya itu memiliki peran masing-masing, ada kegunaannya kapan harus pakai TBM, Ovalet atau SP, tapi sejauh ini ketiganya bisa saling menggantikan. Nah, sekarang kita kembali ke adonan yang sudah saya kocok sampai benar-benar kental tapi tidak sampai berjejak. Saya masukin pandan pasta, saya aduk lipat, kemudian masukin tepung terigunya sebanyak 3/4 cangkir, lalu saya tambahkan susu bubuk 1 sendok makan, dan susunya ini opsional, artinya teman-teman kalau tidak pakai tidak berpengaruh juga ke tekstur dan volumenya. Diaduk lipat, masukinnya sedikit demi sedikit, jangan sekaligus. Kemudian masukin minyaknya setengah cangkir, tidak sekaligus juga, sambil diaduk lipat sampai benar-benar rata dan dipastikan tidak ada endapan minyak di dasar wadah. Jika ada yang bertanya bolehkah minyaknya di skip, kalau menurut saya boleh, bisa, tapi saya sih tidak suka. Kenapa? Karena tekstur bolunya itu jadi lebih kering kalau tidak diberi tambahan cairan minyak. Kalau ada minyaknya dia itu lebih lembab. Setelah adonannya menyatu dengan baik, kita tuang ke dalam cetakan yang sudah lebih dulu kita beri lapisan gula merah, dan pastikan lapisan merahnya ini sudah dengan kondisi dingin. Kenapa? Karena kalau masih hangat saja sedikit, katanya bisa membuat lapisan bolunya sedikit bantat. Artinya tidak bantat keseluruhannya, tapi kadang-kadang kalau masih panas dia itu kaget dan jadi seperti ada lapisan tipis yang kenyal begitu. Bagian atasnya itu kadang mengembang, tapi di bagian tengahnya lapisan bolu yang bersentuhan langsung dengan lapisan gula merah itu kadang ngaret karena adonannya kaget. Makanya saya dikasih tips untuk mendinginkan lapisannya dulu. Hal penting berikutnya yang perlu diperhatikan adalah selalu melapisi tutup panci dengan kain bersih
agar kumpulan uap-uap air yang jatuh menetes itu tidak langsung mengenai permukaan kue, tetapi singgah di kain lapisan tadi. Jadi kuenya mulus seperti ini tanpa ada bekas-bekas tetesan air. Selain tampilannya lebih cantik, teksturnya juga tidak becek. Teman-teman lihat kain penutup panci ini sampai basah semuanya. Kumpulan air yang menetes itu diserap oleh kain pelapis. Jadi teman-teman bisa bayangkan seandainya tidak ada kain penutup, sebecek apakah kue. Jadi tips penting ini jangan dilewatkan ya teman-teman. Kalau teman-teman lupa melapisi tutup panci dengan serbet atau kain bersih, teman-teman bisa dengan selalu rutin membuka tutup pancinya. Tapi itu ada kekurangannya juga, karena kan adonan itu terkadang masih dalam tahap proses untuk mengembang, belum kokoh. Tiba-tiba tutup pancinya dibuka, jadi dia menciut karena panasnya tidak stabil. Kekurangan yang kedua, kadang kita sambil mengukus, kita sambil bebersih, kerja yang lain. Nah, kadang kita kebablasan, tutup pancinya lupa diangkat, semuanya jatuh, basah deh kuenya. Untuk toppingnya sesuai selera saja ya teman-teman. Di sini saya pakai kacang tanah, tapi kalau suka bisa pakai coklat seres atau keju, kembali ke selera masing-masing. Baiklah, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah membersamai sejauh ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan versi terbaik. Bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.